perkenalkan, nama saya Intan Widiasuti dengan NIM 2204046068. Saya akan menyampaikan materi saya dengan judul menganalisis dan mengamalkan konsep tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Tazkiyah sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu zakka yang berarti mensucikan atau membersihkan. Sedangkan nafs merupakan bentuk jamak dari nufus dan anfus yang berarti jiwa atau roh. Tazkiyatun nafs yaitu berbagai amal perbuatan yang mempengaruhi jiwa seseorang yang bertujuan untuk menyembuhkan diri dari berbagai tawanan penyakit dengan merealisasikan berbagai akhlakul karimah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi menjadi 3 konsep tazkiyatun nafs, yaitu yang pertama prinsip pembersihan jiwa. Prinsip penyucian jiwa ini bisa dilakukan dengan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan lain-lain. Dalam tasawuf terdapat 3 metode, yaitu yang pertama tahalli, yang kedua yaitu tahalli, dan yang ketiga yaitu tajalli. Tahalli yaitu metode pembersihan jiwa yang mendorong ke sifat hawa nafsu seperti riya, suudzon, takabur, ujub, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tahalli. Tahalli itu mendorong semua kebiasaan jelek agar bisa diganti dengan kebiasaan yang baik. Jadi, tahalli ini dapat diartikan membekali, membiasakan, dan menghiasi diri dengan berbagai perbuatan baik dan positif seperti taubat, sabar, roja, zuhud, wara, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tajalli. Pada tahap ini, manusia akan melakukan semua hal perbuatannya semata-mata hanya karena Allah saja. Yang kedua yaitu penyakit-penyakit jiwa. Penyakit-penyakit jiwa itu seperti sombong, ujub, takabur, berprasangka buruk, dan lain sebagainya. Menurut Al-Ghazali, cara untuk menghilangkan penyakit-penyakit jiwa itu tidak cukup hanya dengan menuangkan air dan membersihkan badan dari kotoran dan najis saja, tetapi jauh lebih daripada itu, yakni meliputi membersihkan lahir, yaitu membersihkan anggota badan. Yang kedua yaitu membersihkan hati atau memperbaiki tingkah laku. Dan yang ketiga yaitu membersihkan badan dari perbuatan yang dosa. Dan yang terakhir yaitu tidak menyembah kepada selain Allah. Dalam kitab Cenderini juga terdapat 3 tingkatan untuk bersuci. Yang dimaksud ialah yang pertama yaitu bersuci membersihkan badan atau raga dengan air sebagaimana berwudu dan mandi. Yang kedua yaitu bersuci membersihkan mulut secara lahir dan juga batin, sehingga tidak hanya dalam pengertian makan tetapi juga baik dalam kata dan juga tutur. Yang ketiga yaitu bersuci membersihkan hati. Menurut Imam Al-Ghazali terdapat 3 proses pembinaan akhlak atau tazkiyatun nafs, yaitu yang pertama tahalli. Menurut Imam Al-Ghazali, tahalli yaitu usaha mengosongkan diri dan membersihkan hati dari perilaku dan akhlak tercela. Sifat tercela yang perlu dibersihkan yaitu yang pertama hasad, suudzon, takabur, riya, bakhil, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan tahalli, yaitu membersihkan diri dari sikap dan sifat menuruti hawa nafsu yang membawa kita kepada dosa. Yang kedua yaitu tahalli. Setelah membersihkan diri dari segala sifat dan sikap yang tidak baik, usaha selanjutnya yaitu dengan tahalli. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, tahalli yaitu membersihkan kembali jiwa-jiwa yang bersih dengan sifat terpuji. Kebiasaan-kebiasaan jelek yang sudah ditinggalkan diganti dengan kebiasaan-kebiasaan baik dan latihan-latihan yang berkelanjutan, sehingga tercipta akhlakul karimah pada diri kita. Nah, sifat yang dapat menyinari hati menurut Imam Al-Ghazali yaitu seperti taubat, khauf, ikhlas, syukur, dan lain sebagainya. Tahalli ini juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menghiasi diri dengan membiasakan diri bersikap dan berbuat baik, serta berusaha agar dalam setiap perilakunya selalu berjalan di atas ketentuan agama. Yang ketiga yaitu tajalli. Menurut Al-Ghazali yaitu tersingkapnya hal-hal yang gaib yang menjadi pengetahuan kita yang hakiki yang disebabkan oleh nur yang dipancarkan Allah ke dalam hati seseorang. Pada tahapan ini, hati seseorang disibukkan dengan berzikir dan mengingat Allah. Pikiran dan hatinya senantiasa mengingat Allah. Anugerah dari Allah untuk beristiqomah mengamalkan dari tahalli. Demikian materi tazkiyatun nafs yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.